Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk pada materi, sebenarnya ini materi terakhir dari resiko yang sudah kita pelajari. Namun nanti insya Allah minggu-minggu depan saya akan memberikan materi lain yang berkaitan dengan resiko perbankan syariah, terutama resiko pembiayaan atau resiko kredit ya, bukan resiko pembiayaan tapi resiko kredit. Nah, resiko imbal hasil ini muncul karena perbankan syariah itu dalam operasionalnya, baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana, itu tidak memakai instrumen bunga. Nah, imbal hasil ini muncul dari sisi penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana itu nasabah yang menabung atau mendepositokan dananya itu mempunyai motif mendapatkan bagi hasil. Kalau di bank konvensional mendapatkan bunga, misalnya orang deposito dengan sekian ratus juta atau sekian miliar, tentu tidak begitu saja uang ditaruh di bank tanpa motif bagi hasil. Kalau di bank konvensional ya motif bunga gitu. Maka perbankan syariah ini memiliki resiko imbal hasil. Resiko ini muncul dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal itu muncul karena fluktuasi pendapatan yang diperoleh oleh perbankan, oleh bank. Dari sisi eksternal itu muncul karena ada persaingan dan harga pasar. Oke, kita masuk. Jadi ini pengertiannya adalah akibat perubahan. Jadi risiko ini akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Nasabah pada bagian pendanaan, yaitu dana pihak ketiga. Kenapa? Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana. Jadi bank itu menyalurkan dana, dari penyaluran dana itu terjadi fluktuasi. Fluktuasi itu bisa naik, bisa turun. Kalau naik ya alhamdulillah, tapi kalau turun nanti bagi hasil kepada nasabah penabung akan mengalami penurunan juga. Maka ini akan mengakibatkan apa? Dapat mempengaruhi perilaku nasabah dari dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Nah, inilah resiko imbal hasil. Nah, maka dari faktor internal itu terutama karena bank menyalurkan pembiayaan baik dari dengan sistem revenue sharing maupun profit sharing, maka bank mengalami fluktuasi pendapatan. Kalau profit sharing itu pendapatan yang didistribusikan kepada nasabah itu berupa pendapatan bersih setelah dikurangi biaya. Kalau revenue itu tidak dikurangi biaya, langsung didistribusikan sesuai dengan nisbahnya. Nah, maka dalam prinsip bagi hasil ini tidak dapat menentukan secara pasti berapa tingkat keuntungan seperti bunga. Nah, begitu. Karena keuntungan bank bersifat fluktuatif. Sedangkan dari faktor eksternal itu ada perubahan ekspektasi nasabah atas imbal hasil yang diterima. Misalnya begini, wah, nabung di bank syariah ini kan syariah, ini tentunya lebih tinggi dari bunga bank. Nah, ternyata setelah nabung di bank syariah, hasilnya ekspektasinya tidak
tidak sama, ternyata misalnya lebih rendah dari bank konvensional. Maka ini akan menyebabkan namanya displaced commercial risk atau resiko pemindahan dana karena adanya ekspektasi nasabah yang tidak sesuai dengan harapannya. Nah, inilah kira-kira pemahaman tentang risiko imbal hasil. Jadi ini sumbernya dari perilaku nasabah, tingkat pendapatan bank, dan faktor eksternal. Kalau perilaku nasabah itu ya misalnya deposan inti yang punya dana besar ya. Nah, itu kalau misalnya satu orang saja pemilik dana itu pindah ke bank lain, baik bank syariah maupun konvensional, ini akan mempengaruhi kinerja bank. Nah, atau tingkat pemahaman pada akad-akad syariah misalnya rendah. Sebenarnya tingkat pemahaman rendah atau tinggi ini kalau saat ini tidak begitu signifikan ya pengaruhnya. Kalau zaman dulu sih orang fanatik dengan perbankan syariah. Sekarang orang fanatiknya dengan bagi hasil, dengan hasil. Nah, itulah kira-kira dari sisi pendapatan ini misalnya pembiayaan berbasis bagi hasil itu mengalami peningkatan tapi misalnya pendapatannya turun misalnya. Atau rentabilitasnya turun. Dari eksternal misalnya ada bunga yang naik, bunga bank konvensional naik, atau bank syariah lainnya itu ternyata bagi hasilnya lebih tinggi, maka orang akan memindahkan di sini. Inilah kira-kira sumbernya. Nah, kalau kita identifikasi itu akan begini, ini tingkat pendapatan bank menyebabkan risiko bunga misalnya. Karena ada banking booknya mengalami repricing gap. Nah, ini bisa negatif, bisa positif seperti yang saya sampaikan minggu yang kemarin ya. Atau kenaikan benchmark rate di pasar atau karakter nasabah ini menyebabkan risiko imbal hasil. Maka ketika risiko ini meningkat akan terjadi displaced commercial risk. Atau nasabah dapat memindahkan dananya ke bank yang lain. Inilah kira-kira identifikasi risiko imbal hasil. Mungkin ini saja, jadi materi ini saja, tolong dibaca, dipahami dengan baik materi ini supaya bisa mengerjakan kuisnya dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.